Oke, saya akan membacakan materi yang pertama dari dampak komunikasi elektronik pada bisnis tradisional, bisnis digital dan perdagangan elektronik. Ringkasan umum, e-commerce dan bisnis digital adalah bidang yang menarik untuk dilibatkan karena banyak peluang dan tantangan baru muncul setiap tahun, bulanan, dan bahkan setiap hari. Inovasi diberikan dengan pengenalan teknologi baru, model bisnis baru, dan pendekatan komunikasi baru. Selanjutnya, inovasi dalam model bisnis atau komunikasi. Di sini ada 8 jenis. Yang pertama ada perusahaan situs, yaitu termasuk ke dalam kategori inovasi dan model bisnis. Kedua ada Google. Google termasuk ke dalam search engine untuk mencari sesuatu yang tidak kita ketahui mengenai hal-hal apapun. Ada YouTube, itu termasuk ke dalam kategori video sharing dan rating. Yang ketiga ada Amazon, itu termasuk ke dalam retailer, jadi semacam website untuk berjual beli. Yang kelima ada Yahoo, masuk ke dalam directory and portal, papan pencarian dan sosial media dan portal juga. Terus ada Facebook. Facebook digunakan untuk social network atau jaringan sosial aplikasi sosial media. Yang ketiga, selanjutnya ada Wikipedia. Wikipedia digunakan sebagai kategori ensiklopedia bebas yang bisa digunakan untuk mencari juga seperti Google. Yang terakhir ada Instagram yang termasuk ke dalam kategori sosial media. Dampak komunikasi elektronik pada bisnis digital. Bisnis yang ada telah mengembangkan pendekatan mereka untuk bisnis digital melalui serangkaian tahapan. Inovasi tiada henti dengan pengenalan terus-menerus dan teknologi baru, model bisnis baru, pendekatan komunikasi baru. Inbound marketing atau pemasaran masuk. Inbound marketing adalah pendekatan yang fokus untuk menarik konsumen melalui konten dan interaktif yang relevan dan solutif atau tidak interruptif. Dengan inbound marketing, konsumen dapat menemukan berbagai saluran yang mereka gunakan sehari-hari seperti search engine dan media sosial. Social media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Social media marketing terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, social networking atau jaringan sosial. Yang kedua, social knowledge atau pengetahuan sosial. Yang ketiga, social news, berita sosial. Yang keempat, social sharing atau aliran sosial. Yang kelima, konten dan komunitas buatan pengguna perusahaan. Apa perbedaan bisnis digital dengan e-commerce? E-commerce sendiri mempunyai arti yaitu semua transaksi yang diperantarakan dengan elektronik. Beberapa perspektif tentang e-commerce menurut Kalakota dan Winston pada tahun 1977 yaitu yang pertama, perspektif komunikasi, yaitu penyampaian informasi, produk, layanan, atau pembayaran melalui sarana elektronik. Yang kedua ada perspektif proses bisnis, yaitu penerapan teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Yang ketiga ada perspektif layanan, yaitu memungkinkan pemotongan biaya pada saat yang sama dengan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Yang keempat ada perspektif online, yaitu pembelian, penjualan produk, dan informasi secara online. Selanjutnya, apa itu bisnis digital? Bisnis digital mempunyai arti yaitu proses bisnis yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi internet sesuai dengan penelitian mengenai dampak teknologi digital terhadap bisnis. Pembagian e-commerce berdasarkan penjualan. Yang pertama ada transactional e-commerce sites. Situs e-commerce transaksional ini memungkinkan pembelian produk secara online. Kontribusi bisnis yang utama dari situs ini adalah melalui penjualan produk. Situs ini juga mendukung bisnis dengan memberikan informasi bagi konsumen yang lebih nyaman untuk membeli produk secara offline. Ini semua sudah termasuk pada situs retail, situs perjalanan, dan layanan perbankan online. Yang kedua ada Service Oriented Relationship Building Website.
Situs ini memberikan informasi yang mendorong pembeli untuk membeli dan membangun sebuah hubungan, terutama untuk produk yang tidak cocok untuk dijual secara online. Informasi disediakan melalui website dan e-newsletter untuk menginformasikan keputusan pembelian. Kontribusi bisnis situs web ini adalah melalui mendorong penjualan offline dan mendapatkan saran dari pembeli potensial sebagai pembangkitan prospek. Yang ketiga ada brand building sites. Produk pada situs web ini biasanya tidak tersedia untuk pembelian online. Fokus utama mereka adalah mendukung merek dengan mengembangkan pengalaman dan memperluas merek secara online. Situs ini biasanya produk yang mempunyai nilai rendah, volume tinggi, barang konsumen yang bergerak cepat. Yang keempat ada publisher or media sites. Situs ini memberikan informasi, berita, atau hiburan tentang berbagai topik, baik di situs maupun melalui tautan ke situs lain. Situs media memiliki beragam pilihan untuk menghasilkan pendapatan, termasuk iklan, komisi, dan data penjualan pelanggan. Yang kelima yaitu social network sites, atau yang biasa kita dengar SNS. Contohnya seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Selanjutnya yaitu digital marketing. Digital marketing adalah bidang lain yang sangat dekat dengan e-commerce. Digital marketing melibatkan teknologi yang membentuk saluran online ke pasar. Cara menjangkau audiens secara online. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui media berbayar atau paid media option. Ini adalah media yang dibeli di mana investasi untuk membayar pengunjung, jangkauan, atau konversi melalui penelusuran, jaringan iklan tampilan, atau pemasaran afiliasi. Yang kedua ada media yang diperoleh atau earn option. Secara tradisional, media yang diperoleh telah menjadi sebuah nama yang diberikan kepada generasi publisitas yang telah dilakukan oleh bagian humas yang diinvestasikan dalam menargetkan influencer untuk meningkatkan kesadaran tentang suatu merek. Yang ketiga ada media yang dimiliki atau own option. Ini adalah media yang dimiliki sebuah merek. Beberapa contoh media online-nya yaitu situs web, blog, daftar email, aplikasi seluler, atau Facebook. Contoh pada media offline adalah brosur atau toko retail. Selanjutnya yaitu 6 saluran utama media digital. Yang pertama ada search engine marketing. Dengan memasukkan pesan di mesin pencari untuk mendapatkan klik tayang ke situs web saat pengguna mengetikkan frasa kata kunci tertentu. Yang kedua ada public relation online. Dengan memaksimalkan penyebutan dan interaksi yang menguntungkan merek perusahaan, produk atau situs web yang menggunakan situs pihak ketiga seperti jejaring sosial atau blog yang mungkin dikunjungi oleh target audiens Anda. Hal ini juga termasuk menanggapi sebutan negatif dan melakukan hubungan dengan masyarakat melalui situs pusat pers atau blog. Hal ini berkaitan erat dengan pemasaran media online. Yang ketiga ada online partnership atau kemitraan online. Membuat dan mengelola pengaturan jangka panjang untuk promosi online Anda dengan layanan situs web pihak ketiga atau melalui komunikasi email. Yang keempat yaitu interactive advertising atau iklan interaktif. Penggunaan iklan online seperti spanduk dan iklan multimedia untuk mencapai kesadaran akan merek yang dipromosikan dan mendorong klik tayang ke situs target. Yang kelima ada opt-in email marketing. Opt-in email marketing adalah menyewa daftar email atau menempatkan iklan di buletin elektronik pihak ketiga atau penggunaan daftar internal untuk aktivasi dan retensi pelanggan. Yang terakhir ada social media marketing. Pemasaran media sosial merupakan kategori penting dari pemasaran digital yang mendorong komunikasi pelanggan. Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Web 2.0 dan konten buatan pengguna. Web merupakan suatu kumpulan link yang menuju dari alamat satu ke alamat lainnya dengan bahasa HTML. Inovasi dalam dunia web ini semakin hari semakin mengalami perkembangan yang berarti. Ini dibuktikan dengan adanya teknologi Web 2.0 di sekitar tahun 2004. Web 2.0 sendiri merupakan teknologi web yang menyatukan teknologi-teknologi yang dimiliki dalam membangun web. Dan konsep Web 2.0 ini merujuk pada metode pertukaran data antar situs dalam standar,
seperti feed yang digunakan pedagang untuk memasok situs perbandingan belanja dengan data tentang produk yang ditawarkan dan harganya. Dalam perkembangannya, Web 2.0 diaplikasikan sebagai bentuk penyajian halaman web yang bersifat sebagai program desktop pada umumnya seperti Windows. Karena web ini sebagai platform, pengguna cukup datang ke website untuk menjalankan aplikasi yang ingin mereka gunakan. Hasil dari pengembangan fitur di dalam software dapat langsung dirasakan oleh pengguna. Karakteristik utama dari Web 2.0 ini yang pertama, layanan web atau aplikasi interaktif yang dihosting di web seperti Google Maps atau layanan blog seperti Blogger. Lalu yang kedua, mengaktifkan peringkat konten dan layanan online, misalnya perdagangan sosial di situs e-retail. Lalu ada pendanaan iklan situs, di mana layanan web seperti Google TM dan banyak blog didasarkan pada iklan kontekstual seperti Google AdSense. Selanjutnya ada Supply Chain Management atau biasa disingkat SCM, di mana manajemen rantai pasokan adalah koordinasi semua aktivitas dari pemasok atau supplier sampai kepada pengiriman produk ke pelanggannya. Secara sederhana, konsep dari supply chain management ini adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggan. Atau supply chain management ini biasa diartikan sebagai proses pengelolaan mulai dari arus informasi, produk, hingga pelayanan di seluruh jaringan baik dari pelanggan, pemasok, atau perusahaan. Saya akan memberikan contoh penerapan SCM dalam perusahaan yang menyediakan produk barang jadi. Misalnya saya menjalankan sebuah perusahaan makanan ringan, contohnya saja keripik. Tim yang mengurus rantai pasok harus bisa merencanakan bagaimana model keripik, apa saja varian rasanya, bagaimana pengemasannya, hingga lokasi dan strategi distribusi produk keripik itu sendiri sampai kepada tangan konsumen. Kemudian perusahaan bisa berhubungan langsung dengan supplier atau pemasok bahan mentah. Pastikan supplier ini bisa memadai kualitas yang sudah menjadi acuan sebelumnya gitu. Dan ada juga komponen produksi. Komponen produksi ini meliputi bagaimana proses yang company lakukan untuk mengubah bahan mentah keripik hingga pada proses pengemasannya. Kemudian, perusahaan bisa menentukan tempat distribusi, mekanisme pengiriman, hingga kotak informasi untuk pengembalian barang. Dengan begitu, dengan mempersiapkan itu semua, dengan mempersiapkan SCM itu semua dengan matang, kemungkinan besar perusahaan keripik yang saya jalankan ini bisa bisa bertahan lama gitu, bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai model bisnis atau konsumen dari transaksi e-commerce. Yang pertama ada consumer to consumer atau biasa disingkat C2C atau konsumen kepada konsumen. Nah, model bisnis seperti ini itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada marketplace, lalu yang kedua ada peer-to-peer atau person-to-person atau biasa disingkat juga P2P gitu. Dalam kategori C2C ini, konsumen individu dapat menjual ataupun membeli produk dari konsumen lain. Contohnya itu adalah Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Itu adalah marketplace atau marketplace yang paling terkenal di Indonesia seperti itu. Ada juga platform lain dengan model bisnis seperti OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. Itu adalah bentuk contoh daripada model bisnis C2C atau consumer to consumer. Selanjutnya ada consumer to business atau C2B. Model bisnis seperti ini itu adalah di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke perusahaan.
Contohnya dari platform C2B ini adalah istockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Atau bisa juga situs-situs seperti freelance, Upwork, dan lain-lain. Itu adalah bentuk daripada penggunaan model bisnis C2B. Lalu selanjutnya ada consumer to government atau biasa disingkat C2G. Nah, ini adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilan secara online. Nah, transaksi tersebut itulah yang dinamakan transaksi C2G atau consumer to government. Lalu selanjutnya ada business to consumer atau B2C. Ada B2B atau business to business, di mana model B2B ini fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Pada sektor ini kita juga dapat menemukan perusahaan software, perusahaan supplier dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce lainnya. Contohnya kalau model B2B ini adalah yang paling terkenal ya di Indonesia itu adalah ralali.com, indotrading.com, Kawan Lama, Indonetwork, dan MBiz. Ada B2G atau business to government, di mana bisnis menjual produk, layanan ataupun informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintahan. Sistem B2G ini menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek yang mungkin dibeli oleh pemerintah untuk perusahaan mereka. Contohnya itu adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM. Contohnya adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintahan. Lalu selanjutnya ada G2C atau Government to Citizen, dengan pemerintah membangun aplikasi yang bernama e-government yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, pihak kepolisian itu membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan SIM dan STNK melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan para komunitas pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi. Selanjutnya ada G2B atau Government to Business. Contohnya, para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. Lalu yang terakhir ada government to government. Contohnya adalah aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain, di mana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya. Ini adalah tabel model bisnis atau konsumen dari transaksi e-commerce yang sudah saya jelaskan. Ini adalah tabel model bisnis atau konsumen dari transaksi e-commerce yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai e-government. Apa sih e-government itu? E-government adalah mengacu pada penerapan teknologi e-commerce untuk pemerintah dan layanan publik dengan cara yang sama, bahwa e-business dapat dipahami sebagai transaksi dengan pelanggan. Pelanggan itu adalah di sini adalah warga negara, pemasok, dan komunikasi internal. Lalu e-government ini mencakup yang pertama ada warga sebagai fasilitas penyebaran informasi dan penggunaan layanan online di tingkat lokal dan nasional. Misalnya di tingkat lokal kita bisa mengetahui kapan sampah dikumpulkan, dan kalau di tingkat nasional itu memungkinkan untuk mengisi pengembalian pajak.
Lalu yang kedua ada pemasok. Pemasok di sini artinya adalah departemen pemerintahan yang memiliki jaringan pasokan yang luas. Lalu yang ketiga ada komunikasi internal. Ini mencakup pengumpulan dan penyebaran informasi serta sistem email dan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi di dalam departemen pemerintahan. Melalui e-government, masyarakat juga semakin mudah berinteraksi dengan pemerintahan sehingga tercipta mekanisme kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka dan demokratis. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis digital. Bisnis digital telah memberikan peluang baru bagi organisasi kecil maupun besar untuk bersaing di pasar global. Internet juga memberikan peluang yang signifikan bagi banyak bisnis untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan para pihak yang berkaitannya. Mereka juga hadir secara online untuk membantu mencapai kedekatan dengan para pelanggan maupun mitra bisnis lain. Hampir dalam semua hal, ada satu pihak ataupun seseorang yang menyampaikan pendapatnya atau komentarnya tentang hal tersebut. Dalam hal ini, kami menyampaikan salah satunya menurut Evans dan Wurster dari Harvard tentang dampak teknologi internet yang berpengaruh. Dalam makalah klasiknya, tahun 1997, yang berjudul Strategy and the New Economics of Information, menyatakan bahwa setidaknya ada 3 karakteristik informasi yang bila dikombinasikan dengan teknologi internet yang berpengaruh dapat berdampak besar pada pasar. Apa saja hal tersebut? Yaitu yang pertama ada 1. Jangkauan. Secara konvensional, jangkauan mengacu pada jumlah pelanggan potensial yang dapat berinteraksi dengan bisnis. Jangkauan itu sendiri juga mengacu pada jumlah kategori dan produk yang berbeda yang dapat dicakup oleh antarmuka ataupun interface konsumen. Contohnya seperti katalog, foto produk, ataupun situs web. Dan melalui bisnis digital, kita bisa melihat contohnya seperti yang sudah terjadi saat ini di Amazon, eBay, dan lain-lain. Yang berikutnya yang kedua ada kekayaan. Kekayaan ini sendiri merupakan karakteristik dari informasi itu sendiri. Internet memungkinkan tersedianya informasi yang lebih rinci tentang produk, harga, dan ketersediaan. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak meningkatnya interaksi dan penyesuaian untuk melibatkan aktivitas pelanggan, dan tentunya memberikan lebih banyak informasi terkini. Yang ketiga ada afiliasi. Hal ini mengacu pada efektivitas hubungan kita dengan mitra. Menurut arti sendiri, afiliasi yaitu hubungan ataupun pertalian, yang mana bisa diartikan hubungan kita dengan mitra untuk membuat keefektivitasan dalam berbisnis. Sebuah organisasi yang memiliki hubungan paling banyak dan paling kaya dengan organisasi lain yang kompatibel akan dapat memperoleh jangkauan dan pengaruh yang lebih besar. Kami salah satunya mengambil contoh dalam hal Google dan Yahoo.com, yang mana mereka telah berhasil membentuk kemitraan ataupun mengakuisisi perusahaan untuk menyediakan layanan informasi terbaru lainnya, seperti pesan layanan komunikasi suara, pemetaan, ataupun fotografi, dan lain-lain. Berikut ada pengendalian adopsi teknologi digital. Dalam adopsi bisnis e-commerce dan bisnis digital didorong oleh manfaat bagi berbagai bagian organisasi. Tentunya, hal yang pertama dan terpenting, memperhatikan bagaimana manfaat bisnis digital akan berdampak pada profitabilitas ataupun kemampuan untuk menghasilkan keuntungan ataupun manfaat lainnya bagi organisasi itu sendiri. Ada 2 cara utama yang dapat dicapai. Yang pertama ada potensi peningkatan pendapatan yang timbul dari peningkatan jangkauan ke basis pelanggan yang lebih besar dan mendorong loyalitas serta pembelian ulang antara pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, pengurangan biaya dicapai melalui penyampaian layanan secara elektronik. Karena dengan melakukan penyampaian layanan secara elektronik, setidaknya kita bisa menghemat biaya untuk staff, untuk melakukan promosi, ataupun transportasi untuk melakukan promosi juga. Dan bahkan kita bisa menghemat biaya kertas, seperti pencetakan brosur. Cukup menyebarkan kepada para calon konsumen ataupun target pasar lainnya yang berbentuk brosur digital. Pada titik awal adopsi teknologi digital, teridentifikasi 2 kategori utama pendorong yang tetap relevan saat ini untuk memperkenalkan teknologi baru. Apa saja hal tersebut? Akan dijelaskan berikutnya oleh rekan saya. Biaya atau penggerak efisiensi. Yang pertama ada meningkatkan kecepatan persediaan barang yang dapat diperoleh. Yang kedua ada meningkatkan kecepatan pengiriman barang. Yang ketiga ada mengurangi biaya penjualan dan pembelian. Yang keempat ada mengurangi biaya operasi. Pemicu daya saing. Yang pertama ada permintaan pelanggan. Yang kedua meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Dan yang ketiga menghindari kehilangan pangsa pasar bagi bisnis yang sudah menggunakan e-commerce.
Kunci penggerak kinerja ada 4, yaitu biaya manfaat, tekanan kompetitif, keunggulan pasar, dan juga nilai tambah. Jenis-jenis manfaat potensial dari e-commerce dan bisnis digital. Yang pertama ada manfaat nyata, yaitu seperti peningkatan penjualan yang meningkatkan pendapatan, pengurangan biaya pemasaran, pengurangan biaya rantai pasokan, dan juga pengurangan biaya administrasi yang lebih efisien. Yang kedua ada manfaat tidak berwujud, yaitu komunikasi citra perusahaan, komunikasi pemasaran yang lebih cepat dan responsif, peningkatan merek, siklus hidup pengembangan produk yang lebih cepat, peningkatan layanan pelanggan, belajar untuk masa depan, pemenuhan harapan bagi pelanggan untuk memiliki situs web, mengidentifikasikan mitra baru, dan juga mendukung mitra yang lebih baik, manajemen informasi pemasaran yang lebih baik, dan informasi pengguna, umpan balik dari pelanggan tentang produk. Peringkat pada berbagai macam pengguna internet. Dapat dilihat di tabel di samping bahwa ada 2 faktor penting yang berhubungan dengan pengguna internet, yaitu segmen target internet dan juga strategi internet. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki internet yang baik atau strategi bisnis digital cenderung tidak menggunakan internet yang lebih tinggi. Banyak organisasi besar yang telah menghadapi tantangan bisnis digital dengan membuat rencana e-commerce terpisah dan juga sumber daya terpisah untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya ada risiko dan hambatan dalam adopsi bisnis digital. Contoh risiko-risiko yang terjadi di dalam bisnis digital yaitu yang pertama ada hit and run. Contohnya seperti seorang pelanggan yang sudah tertarik dengan produk yang dijual, terus sudah meminta dikirimkan nomor rekening untuk transfer, tapi tiba-tiba pelanggan itu justru malah hilang atau kabur begitu saja. Terus yang kedua ada persaingan yang sangat ketat. Ya kita semua tahu jumlah bisnis online khususnya di Indonesia itu sudah sangat banyak. Di satu sisi hal ini menjadi suatu risiko bisnis yang sangat serius. Tapi di sisi lain, persaingan yang ketat dapat memacu untuk terus membangun produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Terus yang ketiga ada permintaan pasar yang berubah-ubah. Tingginya permintaan pasar sebetulnya adalah hal yang baik. Tetapi jika tidak dikelola dengan cara yang baik, hal tersebut bisa menjadi resiko bisnis online. Apalagi jika permintaan pasar cenderung berubah-ubah, sedangkan barang yang kita jual tidak selalu ready. Yang keempat ada ekspektasi yang kurang realistis. Bisnis online dapat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Pastinya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan dibutuhkan proses yang tidak instan untuk mencapainya. Tapi saat ini masih banyak yang menganggap sebaliknya. Jadinya para pelaku bisnis online lebih cenderung punya ekspektasi yang kurang realistis. Hal seperti ini sering terjadi pada perusahaan-perusahaan startup. Mereka ingin bisa segera masuk ke pasar secepat mungkin, membuktikan diri dan mendapat keuntungan. Dan selanjutnya ada model panggung sederhana untuk e-commerce sisi beli dan sisi jual. Selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan mengadopsi internet bagi para konsumen. Di sini saya ada beberapa poin hambatan-hambatan apa saja yang dialami konsumen dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah membeli produk atau sesuatu barang melalui platform digital. Hambatan pertama yaitu tidak ada manfaat yang dirasakan. Beberapa konsumen meyakini bahwa pembelian sesuatu secara online tidak memiliki manfaat yang signifikan atau keunggulan yang signifikan dibandingkan berbelanja sesuatu secara offline,
secara langsung di pasar atau bazar. Sehingga orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini cenderung memilih berbelanja secara offline, karena selain bisa melihat fisik barang secara langsung, juga bisa mengecek kualitasnya terlebih dahulu sehingga lebih terjamin. Hambatan yang kedua yaitu adalah kurangnya kepercayaan. Salah satu berita yang sempat viral yaitu seseorang membeli ponsel secara online lalu mendapatkan box yang berisi batu. Kejadian tersebut dapat mengurangi rasa percaya para calon konsumen akan membeli barang secara online. Dalam kasus sederhana yang mungkin sering kita jumpai di marketplace, yaitu penjual mengirim barang yang berbeda warna, ukuran, corak, bahkan jenis kepada pembeli. Meskipun barang tersebut dapat di-return dan diganti, tetapi akan memakan waktu serta tenaga. Sehingga pembeli merasa hilang kepercayaan akan kualitas penjual serta toko online. Hambatan ketiga yaitu adalah masalah keamanan atau security. Seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali kebocoran jutaan data pribadi warga Indonesia yang tersebar di internet. Termasuk pencurian banyak data pengguna salah satu marketplace di Indonesia pada tahun 2020. Lemahnya keamanan data itulah yang menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk membeli sesuatu secara online. Dengan adanya kejadian tersebut, pihak marketplace harus memperkuat sistem keamanan data mereka agar kebocoran data seperti ini tidak terulang kembali. Hambatan yang keempat adalah kurangnya keterampilan. Keterampilan yang rendah dalam menggunakan internet, khususnya bidang bisnis di marketplace, menyebabkan seseorang enggan untuk membeli sesuatu secara online. Pada umumnya, hal ini terjadi pada masyarakat generasi baby boomers yang lahir dalam rentang waktu 1946 sampai 1964 dan generasi X yang lahir dalam rentang waktu 1965 sampai 1976. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat golongan tersebut relatif sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Para pihak marketplace bisa membuat aplikasi dengan tampilan yang ringkas atau simple sehingga bisa menjadi user-friendly bagi semua kalangan. Selain itu, keterampilan yang rendah umumnya juga ada pada masyarakat daerah terluar yang sulit atau bahkan belum ada internet. Hal tersebut membuat mereka sulit untuk belajar menggunakan marketplace. Maka dari itu, adanya pemerataan akses internet di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia perlu dilakukan agar para masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan atau membeli sesuatu secara daring atau online. Hambatan yang kelima adalah biaya. Biaya internet bisa dikatakan relatif mahal bagi masyarakat menengah ke bawah, apalagi masyarakat menengah ke bawah yang berada di daerah terluar. Belum lagi ditambah biaya pengiriman ekspedisi jika keluar Pulau Jawa memakan uang atau biaya yang tidak sedikit. Gabungan faktor itulah yang membuat masyarakat berpikir kembali untuk membeli sesuatu secara online atau daring. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Sesi tanya jawab dibuka di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.